keberadaan kawasan industri Jawa Timur menjadi peluang untuk mengembangkan sektor industri manufaktur, agribisnis, dan produk kreatif lainnya. Ini didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, akses yang luas ke bahan baku lokal, dan menjadikan Jawa Timur sebagai lokasi yang menarik bagi investor. Tak kalah penting, pemerintah daerah juga berperan aktif dalam menyediakan insentif investasi, kemudahan perizinan, pembangunan infrastruktur berkualitas. Semua ini akan menjadi daya tarik tambahan bagi Jawa Timur yang juga menjadi salah satu pilar penting dalam strategi pengembangan kawasan industri nasional. Kita berada pada posisi Jawa, di mana kemudian infrastruktur Jawa yang saling terhubung ini bisa membuat Jawa Timur sebagai salah satu provinsi setelah DKI Jakarta ya, provinsi kedua terbesar dalam menyumbang PDRI. Jadi Jawa Timur sendiri punya pilihan strategis sebagai lokasi investasi, dan kemudian investasi juga didukung oleh masyarakat yang lebih terbuka, sumber daya yang berkualitas, dan relatif interaksi dengan pekerja, perusahaan dengan pekerja juga dinamis ya, di beberapa tempat dinamis, tetapi tetap kondusif dalam konteks perusahaan. Dalam konteks kawasan industri, kita di Jawa Timur ini jumlah industrinya UMKM, industri menengah dan industri besar ada 880.000 lebih industri, tetapi yang dari konteks kawasan industrinya ada 15 ya, yang sedang tumbuh, 7 yang sudah beroperasi dan berhimpun di kawasan industri Indonesia, HKI, Himpunan Kawasan Industri Indonesia. Share, kita ngelola 2, ada Share di Surabaya dan Pier di Pasuruan. Kemudian ada JP di Gresik, yang Freeport baru masuk, besar sekali investasinya, dan daya dukung ekosistem pengolahan smelter. Kemudian ada kawasan industri Gresik yang mengelola 2, KIG di Gresik dan KIT di Tuban. Kemudian ada Sevenlock yang kemudian kemarin baru diresmikan juga mengelola kawasan industri halal, KIK halal. Kemudian ada Siri di Sidoarjo juga. Kemudian ada Ngoro Industrial Park yang ada di Ngoro, Mojokerto. Jadi kita bersama-sama di satu lagi saya lupa, Mas Pion, kawasan industri Mas Pion mengelola di kawasan Sidoarjo juga. Jadi kita dalam posisi yang total yang kita kelola kira-kira 5.200 hektar kawasan industri, dan terus berkembang karena di Perpres 80 kita juga share dalam konteks ini diamanati untuk mengelola kawasan industri baru Ngawi nanti on progress. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja mewajibkan investasi asing turun atau mendarat di kawasan industri. Oleh karena itu, bagaikan bandara, pesawat mau mendarat, maka landasannya harus dikreasi dulu. Kawasan industrinya, akuisisi lahannya harus siap agar saat investasi asing mendarat, kita bisa memberikan yang terbaik. Energi ya, gas, listrik, air, saat posisi untuk tanahnya, infrastruktur dasarnya, akses jalan dan sebagainya. Kemudian tentunya memastikan posisi aspek-aspek yang ada dari dukungnya, aspek lingkungan, aspek hukum, aspek sosial itu mendukung investasi. Jadi tidak dalam posisi yang investor tuh nggak lagi repot ngurusi pembebasan lahan karena semua sudah diurusi kawasan industri. Jadi kami di kawasan industri Jawa Timur berkomitmen mendukung penyediaan lahan untuk investasi kawasan industri yang daya dukungnya juga salah satunya dengan terintegrasinya misalnya pengolahan limbah, terintegrasinya dengan pengurusan perizinan lingkungan dan sebagainya, agar pengembangan kawasan industri itu dapat menjadi jawaban atas beberapa hal. Satu, target pertumbuhan ekonomi nasional yang besar ya. Jadi kita ada
negara akan punya target pertumbuhan ekonomi 8%. Gimana caranya? Iya, tentunya FDI ini ya. Karena government spending sama consumption mungkin ada batasnya, tapi kalau FDI, investasi asing akan mendorong. Yang kedua tentunya penyerapan tenaga kerja. Jadi kalau kita dalam posisi yang mendiskusikan tentang bonus demografi yang harus diserap bonus tenaga kerja ini, gimana cara penyerapannya? Ya tentunya industri menengah dan industri besar ini yang jadi jawaban. Kalau kemudian iklim investasinya bagus, investasi asing masuk, tenaga kerja juga terserap ya. Selain itu, negara Indonesia ini sedang menghadapi tantangan tetapi juga menghadapi peluang. Kita tahu krisis dunia sedang terjadi, krisis Timur Tengah, krisis Rusia Ukraina yang meningkat, krisis kebijakan di Amerika, perang dagang sama Cina. Itu akan harus kita tangkap peluangnya untuk Indonesia ini loh lebih ya, lebih tenang, iklim investasi lebih bagus. Jadi momentum itu harus dijawab segera dengan strategi kemudahan investasi, karena tentunya Vietnam juga bergerak, Thailand juga bergerak. Jadi kita ciptakan diri kita atau kemudahan investasi itu bisa muncul sehingga orang Indonesia lo enak, masyarakatnya bagus, kerjasama dengan pemerintah mudah, perizinan mudah, aparat penegak hukumnya suportif, semuanya itu kita ciptakan agar ujungnya kemana? Ke pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Ya itu kira-kira. Jawa Timur didominasi oleh industri makan minuman, ya, ada produk tekstil tentunya ya, TPT, alas kaki. Industri ini menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Timur karena kontribusinya yang signifikan terhadap ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Jadi ada industri yang heavy di tenaga kerja, nah salah satunya industri misalnya alas kaki, tekstil itu sangat kuat dalam penyerapan tenaga kerja. Kemudian industri penunjangnya seperti industri barang modal, komponen, barang penolong, kemudian juga mendukung industri utama yang berbasis agribisnis. Jadi Jawa Timur sendiri punya resource utama misalnya tembakau. Jadi industri yang berbasis tembakau, kita tahu perusahaan-perusahaan rokok juga banyak di Jawa Timur, perusahaan-perusahaan besar nasional itu juga ada. Sejak tahun 2020 ada diversifikasi jenis industri yang masuk ke Jawa Timur. Di antaranya smelter foil tembaga ya, kita tahu di JP. Kemudian yang berperan pengolahan bahan tambang, industri kosmetik semakin diminati juga di pasar. Kemudian industri farmasi dan sektor-sektor strategis lainnya dari konteks industri kesehatan. Nah, diversifikasi ini menunjukkan bahwa Jawa Timur mampu beradaptasi dengan tren global dan kebutuhan pasar yang terus berubah. Jadi situasi ini kemudian tidak homogen saja berbasis agrikultur, tapi juga diversifikasi membuat berarti Jawa Timur bisa berbagai industri nih ya, kira-kira. Kemudian HKI wilayah Jawa Timur memandang perkembangan ini dengan optimisme tinggi tentunya. Pada akhir 2023, realisasi investasi di Jawa Timur meningkat sebesar 31,5% year on year ya, mencerminkan ini kepercayaan investor tinggi terhadap potensi wilayah kita ya di Jawa Timur. Pertumbuhan industri manufaktur bahkan melampaui target nasional yang mengharapkan pertumbuhan 30% pada tahun 2045 dengan capaian lebih dari 30% pada tahun sebelumnya. Sebagai pengembang dan pengelola kawasan industri, HKI Jawa Timur melihat momentum ini sebagai peluang strategis untuk terus mendukung sektor-sektor unggulan, misalnya mempercepat pembangunan infrastruktur, kemudian menciptakan ekosistem yang kondusif, dan tentunya Jawa Timur kita berharap menjadi penggerak ekonomi nasional, kunci. Jadi provinsi penggerak yang kemudian hub Indonesia Timur juga bisa didorong dari Jawa Timur, sehingga misalnya Sulawesi, ekosistem Papua, ekosistem Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat bisa tumbuh karena Jawa Timur itu tumbuh. Tentunya dalam posisi ini ada peran serta tidak hanya pengelola kawasan ya. Jadi kawasan industri itu tergantung juga sama ekosistem eksternal. Paling tidak ada 6 hal yang kemudian
patut diperhatikan untuk menjaga iklim usaha yang sehat. Pertama, tentunya penguatan kerjasama dengan pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Ini kan urusan regulasi, urusan lingkungan hidup dan sebagainya. Pemerintah daerah punya peran penting. Jadi daya dukung pemerintah provinsi, pemerintah kota kabupaten juga penting. Kemudian tentunya promosi. Bagaimana mempromosikan iklim investasi yang bagus ini ke semuanya, ke menggunakan teknologi. Nggak harus kemudian kita promosi tradisional dengan pameran-pameran saja, tetapi juga bisa dengan promosi iklan, digitalisasi, meeting, Zoom dan sebagainya, memanfaatkan jaringan yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan, misalnya Kementerian luar negeri misalnya. Jadi Kementerian Investasi kan juga punya network di luar negeri. Jadi kita promosi kawasan industri harus kita dorong. Kemudian kemudahan perizinan dan pendampingan investasi. Jadi ini seperti gampangnya turis mau datang ke Bali, nggak tahu apa-apa dia. Maka ada guide yang membimbing dia, menjelaskan, menunjukkan jalannya. Jadi kemudahan perizinan dan pendampingan investasi itu sederhana seperti itu. Karena regulasi kita mungkin berbeda dengan regulasi asal negara investor misalnya. Jadi yang kita harus menjelaskan dengan baik pendampingan investasi hingga investasinya masuk. Kemudian peningkatan fasilitas, yang keempat ya, peningkatan fasilitas dan layanan di kawasan industri. Kawasan industri sendiri tentunya punya tantangan. Bagaimana kemudian misalnya telekomunikasi, kita clear mampu menjawab tantangan kebutuhan telekomunikasi yang butuh pita lebar ya, bandwidth fiber optik dan sebagainya. Kita butuh energi ya, bagaimana harga gas kompetitif sampai di pintu pagar pabrik misalnya. Kemudian energi dalam konteks listrik misalnya stabil, yang prime ya, nggak bling karena beberapa mesin itu tidak bisa bekerja dengan listrik yang tidak stabil. Kemudian tentunya infrastruktur dasar ya, pengelolaan limbah, saluran air hujan, saluran air limbah, kemudian keamanan kawasan dan sebagainya, itu infrastruktur dasar. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah kepastian hukum. Jadi kawasan industri memastikan lahan itu bisa aman, nggak ada sengketa dengan ahli waris, nggak ada sengketa dengan masyarakat sekitar. Jadi kita dapat melaksanakan tata kelola kawasan industri dengan baik, yang investor tinggal berusaha di situ saja. Jadi udah beres semua. Bapak kos yang beresin, kamar kos yang bersih, keamanannya oke dan sebagainya. Jadi kita sederhanakan baik pengelolaan kita seperti bapak kos bagi para anak-anak kosnya supaya bisa belajar dan berproduksi dengan baik. Yang kelima, investor butuh tenaga kerja yang terampil ya. Pelatihan vokasi baik tingkat atas ya, tingkat SMK itu, dan tingkat kuliah ketemu sama yang dibutuhkan. Jadi kebutuhan sumber daya manusia yang terampil itu harus difasilitasi oleh misalnya dinas pendidikan terkait di provinsi atau di kota kabupaten, atau bahkan kebijakan kurikulum nasional agar ketemu sama misalnya sekarang ada perkembangan tentang penguasaan machine learning ya, AI. Itu gimana kita bisa bersaing dengan perkembangan teknologi ini. Tidak lagi hanya sekedar coding dan belajar, tapi big data machine learning ini yang kemudian patut ada kurikulum di sekolah-sekolah teknik dan teknologi yang kemudian menjawab kebutuhan tentang itu. Kemudian yang terakhir, membangun keunggulan demografis dan geografis. Keunggulan geografis clear, posisi Indonesia sudah sangat strategis. Pasar yang besar, kita punya data yang cukup kemarin. Kementerian Perindustrian melarang penjualan iPhone 16. Konkret, karena apa? Karena lokal kontennya tidak cukup. Maka kemudian apa yang terjadi? Apple beradaptasi, oke, kami akan beli lokal konten. Jadi kenapa kok begitu? Karena potensi pasarnya besar banget di Indonesia. Jadi kalau perusahaan asing tidak melakukan pemenuhan TKDN atau lokal konten, TKDN ya, di Indonesia, ya nggak usah. Kenapa? Kita bukan cuma pasar, kalian juga harus buat produknya di sini sekian persen. Jadi komitmen itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi lagi-lagi, dan
hilirisasi produk kita, transfer teknologi produk asing itu juga terjadi. Jadi paling tidak beberapa hal yang kemudian perlu berbagai pihak ini kompak. Kita tuh selalu bekerja sendiri-sendiri. Niatnya mungkin sama ya. Kementerian Perindustrian punya niatan, Kementerian Perdagangan punya niatan, Kementerian Perekonomian misalnya harus mampu menselaraskan agar secara iklim industri misalnya seperti perusahaan-perusahaan tekstil kita susah bernafas karena serbuan tekstil luar negeri impor. Jadi kita harus melindungi, kalau kita mau industri kita kuat, maka proteksi yang diizinkan oleh perdagangan internasional harus dilakukan dalam konteks menjaga agar iklim industrinya tahan. Jadi kalau sana misalnya harga barang impor jauh lebih murah, menuju ke sana tidak kemudian oke lebih murah kita ambil aja dari luar. Nah, penguatan industri dalam negeri agar bisa kuat dan bisa bersaing itu tetap harus dibangun, karena kalau tidak maka misalnya kejadian beberapa perusahaan tekstil yang tutup atau terlilit persoalan misalnya kayak Sritex itu bisa jadi bola salju yang potensi persoalannya bisa luar biasa, PHK, pelemahan pertumbuhan, penurunan daya beli, itu jadi tantangan. Dan menurut saya HKI dan kawasan industri di dalamnya yang berhimpun dalam HKI punya peran strategis dalam memfasilitasi kemudahan berusaha yang negara sudah mau lakukan. Jadi kalau lokal konten ya aku mau bikin industri di mana kalau nggak ada kawasan industri. Jadi penting untuk memastikan iklim industri yang bagus. Menurut saya begitu. Dari jumlah penduduk, Indonesia itu sebenarnya terjadi ketidakmerataan jumlah penduduk dibanding luasan. Jadi jumlah penduduk itu padat sekali. Jadi Pulau Jawa itu salah satu pulau terpadat di dunia. Jadi posisinya Jawa, Sumatera Utara, dan Bali itu kira-kira 80% jumlah penduduk Indonesia. Nah, Jawa Timur sendiri berarti dalam skema ini adalah salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terpadat. Maka potensi yang ada selain pasar, tentunya kita punya potensi sumber daya manusia yang kemudian dipandang sebagai, kalau ada potensi tenaga kerja yang baru atau orang sebutnya bonus demografi ini, maka di situ kemudian potensi pertumbuhan juga tumbuh. Nah, investor butuhnya adalah kepastian hukum dan regulasi yang konsisten. Jadi bagaimana kemudian tidak terjadi tumpang tindih dalam regulasi, meningkatkan kepercayaan investor. Jadi tugasnya pemerintah dan pelaku industri adalah memastikan investasi dengan regulasi yang fix untuk investor, karena orang investasi ya maunya bukan cuma 5-10 tahun, dia mau tumbuh puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Contohnya di kawasan industri yang share kelola itu kita sudah berusia 50 tahun di tahun 2024 ini. Jadi ada beberapa perusahaan yang sudah 50 tahun berinvestasi di Surabaya dan Pasuruan dan terus mengembangkan diri, jadi membuka beberapa cabang. Jadi kita harus tahu bahwa proyeksi kita, kepastian regulasi itu menjamin agar investasi itu oke terus sampai sustain seterusnya. Jadi jangan pendek-pendek. Misalnya kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan itu dibutuhkan kepastian. Untuk roadmap kenaikan pajaknya atau barang yang dikenai pajaknya apa saja, itu roadmap jangka panjang udah ketahuan, udah ketebak. Misalnya jangan ada kebijakan-kebijakan serta-merta yang diterapkan tiba-tiba batal. Misalnya pelarangan ekspor biji nikel misalnya, kemudian tiba-tiba pemerintahan berganti, boleh. Jadi konsistensi itu diperlukan dan kebijakan itu harus dijaga oleh pemerintah selanjutnya supaya tetap konsisten. Kedua, dinosaurus punah bukan karena dia tidak kuat, tidak besar, tetapi karena tidak bisa beradaptasi. Jadi kita harus tahu bahwa adaptasi perubahan teknologi, disrupsi disruption ini harus dipahami juga sebagai tantangan bagi industri dan kawasan industri. Pergerakan kepada teknologi misalnya data center, AI dan sebagainya itu
menjadi sebuah keniscayaan ya, inevitable. Kita harus kuasai itu. Kita harus main di data center dengan tier 4 misalnya untuk memastikan semua data, keamanan data, misalnya, data security, karena sumber daya manusia kita tidak bisa kemudian kita tergantung sama yang dari luar negeri misalnya. Kita harus tahu bahwa ketergantungan terhadap keamanan, kita tahu serangan kepada data center. Pemerintah kemarin membuat kolaps di beberapa lembaga. Nah, itu jangan sampai terjadi lagi. Kemudian kita tahu kawasan industri memiliki multiplier effect ya. Industri masuk, tenaga kerja terserap, logistik jalan, perumahan tumbuh, transportasi tumbuh, makan minum tumbuh. Itu otomatis. Jadi dia akan punya multiplier effect terhadap banyak hal yang kemudian kalau ada industri tumbuh di suatu daerah, ya tentunya daerah sekitarnya itu akan ada trickle down effect yang bisa dipetik dan terus berputar. Jadi kita juga merasakan situasi di mana kemudian ada salah satu perusahaan dari Korea yang kemudian relokasi akibat perang Rusia-Ukraina. Relokasinya kemana? Saat itu kita bidding terakhir sama kawasan industri Vietnam, bertarung, akhirnya turun di Jawa Timur. Jadi investasinya lumayan, 6,9 triliun. Serapan tenaga kerjanya, ekosistem perusahaannya masuk ke dalam, kemudian tumbuhlah dia punya perekonomian lokal ya. Jadi semakin banyak investor asing masuk, semakin bisa kemudian punya multiplier effect. Yang terakhir tentunya keinginan pemerintah Jawa Timur untuk memperluas terus. Ada kawasan Nganjuk, kawasan Jombang yang kemarin Ngawi, Banyuwangi, itu yang saya sebut tadi sedang persiapan untuk menjadi kawasan industri, karena lagi-lagi di Jawa itu untuk urusan site acquisition ya, pembebasan tanah tidak mudah. Disitulah peran penting BPN, pemerintah daerah ikut membantu mempermudah agar investor kawasan industri, ya dalam konteks ini perusahaan kawasan industri mudah dalam pembebasan tanah, punya kepastian. Rakyat yang diberi ganti rugi juga merasa happy ya, karena ganti ruginya juga cukup. Jadi kepastian terhadap penyediaan lahan itu menjadi penting, karena bagaimanapun status aspek hukum lahan itu juga orang butuh. Jadi kalau investor masuk, ya aku lahan ini apa, supaya aku bisa berusaha puluhan bahkan mungkin ratusan tahun ke depan. Yang terakhir tentunya kita berharap selalu HKI koordinasi dengan pemerintah terhadap hal ini, kita beri masukan agar semua regulasi-regulasi yang ada mendukung ya. Jadi kita juga ingin agar pemerintah juga bisa punya pengetahuan yang cukup bagaimana apa sih yang diinginkan. Jadi kalau konteks itu namanya need assessment. Jadi butuhnya pengusaha itu apa, butuhnya investor itu apa sih, yang dibutuhkan apa. Dari need assessment itu kita punya regulasi yang untuk penguatan-penguatan, kemudahan tentang misalnya kemarin COVID itu Kementerian Perindustrian sangat strategis dengan mengeluarkan apa yang namanya critical area yang kemudian tetap boleh berusaha. Di situ kemudian pilihan ada pada pengusaha, mau pabriknya di shutdown atau apa, tapi negara membolehkan tetap berproduksi. Jadi dengan syarat-syarat tertentu tentunya, dengan syarat. Jadi kebijakan tangan kritikal sektor yang boleh tetap beroperasi, truknya dipasangi surat, tetap boleh jalan, bebas dari blokade dan sebagainya, itu mempermudah. Jadi langkah-langkah yang itu yang kita inginkan agar mereka punya daya dukung. Kalau kemudian kita tidak pro ekonomi, yang terjadi adalah perlemahan bagi semuanya dan rugi. Nah, ada negara-negara yang akan terjebak dalam namanya middle income trap, karena tidak bisa loncat. Nah, bonus demografi itu kesempatan kita loncat. Karena tenaga kerja di banyak, jadi produktif, kita bisa loncat seperti misalnya roadmap Korea terhadap bagaimana dia shifting dari agraris menjadi negara industrialis. Nah, Indonesia juga kita bisa dorong dengan keyakinan bersama bahwa momen ini tidak bisa terulangi, karena kalau ini tidak ditangkap segera, masuk middle income trap, kita kan jadi negara biasa-biasa seterusnya. Jadi nggak bisa keluar dari jebakan ini karena beban pengangguran begitu besar yang menjadi tanggungan negara, menjadi tanggungan keluarga, membuat kita tidak bisa GDP kita tidak bisa sesuai target tentunya.